Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ferdisana Kustumorang dengan NIM 333230130. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mingguan PPM terkait materi peta pengendalian variabel dan diagram Visual. Selanjutnya, untuk soal pertama, PT Asik merupakan perusahaan produksi jam tangan mewah dengan mekanisme Swiss untuk pasar premium. Salah satu karakteristik mutu utama pada jam tersebut adalah ketebalan case atau rangka jam tangan yang harus dijaga presisinya untuk memastikan fungsi mekanisme internal dan estetika produk. Mengingat nilai ekonomis jam tangan mewah yang sangat tinggi, sekitar 15 juta sampai 12 juta, 20 juta per unit, dan proses inspeksi menggunakan alat ukur presisi tinggi, mikrometer digital, presisi 0,001 mm, yang memerlukan pembongkaran parsial dan berpotensi merusak finishing jam tangan, maka Departemen Quality Control QC hanya dapat melakukan pengujian terhadap 1 unit sampel jam tangan per hari dari setiap lini produksi. Setiap sampel yang diuji diambil secara acak dari base produksi harian. Data dari pengukuran ketahuan case yang dikumpulkan selama 30 hari tersebut ditampilkan pada tabel set. Nah, untuk tabel set ini, kita melihat untuk tanggalan pengukuran 1 sampai 30 hari. Karena untuk jam tangan ini jam tangan mewah yang diambil hanya satu untuk pengujian karena akan dirusak. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan peta kendali IMR, individual MR. Nah, di sini kita akan menggunakan Minitab. Untuk hasil dari Minitabnya, kalau kita lihat chartnya, kita lihat dari individual value-nya. Di sini untuk rata-ratanya itu di 12,4827. Sedangkan untuk batas bawahnya atau lowernya 12,2488 dan untuk batas atasnya UCL-nya 12,7165. Kalau kita lihat untuk individual value di chart ini, bahwa semua data itu telah berada dalam batas kendali. Nah, untuk yang chart kedua di moving range-nya ini, untuk MR-nya, rata-rata MR itu di 0,0879. Untuk LCL-nya atau batas bawahnya 0 dan UCL-nya batas atasnya 0,2873. Kalau kita lihat juga sebaran datanya ini masih berada dalam batas kendali normal. Jadi kita masuk untuk soal yang kedua. PT Harmindo berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat. Untuk memastikan proses berjalan sesuai standar manufacturing practice, GMP, dan berada dalam kontrol statistik yang baik, Departemen Quality Control atau QC melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda selama produksi 1 minggu. Dari setiap batch produksi diambil 8 sampel tablet secara random sampling. Kemudian dianalisis kandungan vitamin C menggunakan metode high performance liquid chromatography dengan presisi tinggi. Hasil pengukuran kandungan vitamin C dalam miligram untuk setiap sampel dicatat di tabel nomor 2. Tabel 2 berikut ini. Nah, di sini kita lihat untuk tabel 2 ini merupakan hasil pengukuran kandungan vitamin C dalam miligram. Kalau kita lihat untuk jumlah datanya itu sebanyak 7 buah data atau berada di bawah atau N-nya jumlah datanya itu di bawah 10. Berarti untuk nomor 2 ini kita menggunakan peta kendali XR. Selanjutnya, untuk soal yang A, hitunglah batas kendali atas dan batas bawah untuk satu proses antara lain dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 2. B. Menggunakan aturan pola tidak wajar. Pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaiannya menggunakan software App Studio. Yang pertama adalah kita harus menginstal package-nya dulu. Di sini kita install package read Excel untuk mengimport dan membaca file Excel. Kemudian untuk yang kedua kita menginstal package QCC untuk membuat dan menganalisis pengendalian kualitas statistik. Nah, kalau misalkan udah terinstall, kemudian kita akan mengaktifkan package-nya dari Red Excel dan QCC. Nah, kita masuk untuk penyelesaian soal nomor 2. Di sini untuk soal nomor 2 kita menggunakan peta kendali Excel.
Untuk pertama, kita menginput data soalnya dulu di file tuming modul 1 ppm yang sheet kedua. Kita menggunakan syntax red pixel. Nah, selanjutnya kita mau menghilangkan kolom ke-1 dari data soal 2. Kenapa kita hilangkan? Karena kalau tadi kita lihat di soal itu untuk kolom 1 ini isinya tulisan baik 1 sampai 15. Sedangkan untuk hasil pengukuran itu dari kolom kedua sampai kolom ke-7. Nah, untuk menghilangkan itu kita mendeklarasikan data 2 di soal 2 di kolom 1 ini sebelum baris sesudah kolom. Kemudian kita print data 2 yang sudah kita hapus. Nah, di sini udah muncul untuk data-data yang mau kita pakai di pembuatan grafik data kendali. Selanjutnya, setelah kita input datanya, kita mau membuat peta kendali R. Nah, untuk peta kendali R ini, kita menggunakan kita menggunakan tiket yang QCC tadi yang udah kita install dan kita aktifkan. Terus kita masukkan datanya itu kita menggunakan data 2 karena ini itu soal kedua. Dari data kedua itu dari soal 2 yang udah kita deklarasikan tadi, di mana kolom satunya itu udah dihapus. Kemudian untuk type-nya kita menggunakan peta kendali R. Untuk title-nya kita tulis peta kendali R hasil kandungan vitamin C dalam miligram dan min 38. Kemudian untuk sumbu X-nya kita beri nama subgroup dan sumbu Y-nya kita beri nama range. Kemudian kita menggunakan X-nya true karena kita mau memunculkan deskripsi dari chart-nya. Nah, kita run. Nah, di sini muncul untuk peta kendali R-nya. Kalau kita lihat, ada data yang melebihi dari batas kendalinya, itu dari batas kendali UCL, itu data ke 11. Nah, karena kita melihat data yang keluar dari batas kendali, kita menggunakan sintaks atau fungsi dari violation. Nah, jadi sini kelihatan nih, tadi untuk data yang keluar dari batas kendali itu data 11. Selanjutnya kita mau lihat ringkasan peta kendali R-nya. Nah, di sini untuk LCL-nya itu di 0,4484398 batas bawahnya, sedangkan batas atasnya UCL-nya di 11,41823. Nah, ini harusnya KTR. Selanjutnya, karena tadi kita mengetahui bahwa ada data yang keluar dari batas, kita harus perbaiki dulu datanya. Kita harus perbaiki baru kita dengan cara menghapus data yang tadi keluar. Untuk data yang tadi keluar itu di data 11. Makanya untuk data 2 yang fix yang kita pakai adalah data 2 yang dihapus data ke 11-nya. Nah, selanjutnya setelah kita hapus data yang 11 tadi, kita mau membuat peta kendali R yang baru, yang udah diperbaiki dari data yang dihapus. Nah, untuk peta R ini kita menggunakan fungsi atau sketch QCC, dan kita menggunakan data 2 fix yang tadi datanya sudah dihapus. Sama untuk tipenya R, untuk title-nya juga peta kendali R hasil kandungan vitamin C. Untuk sumbu X-nya itu namanya subgroup, sumbu Y-nya itu standar deviasi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 tadi, kita menggunakan peta kendali XS, XR. Nah, di sini untuk sampel main-nya, itu X bar-nya di 498,810. Untuk batas bawahnya di 496,321. Untuk batas atasnya di usahanya itu di 501,298. Kalau kita lihat datanya itu, semua datanya itu berada dalam batas kendali. Kemudian untuk yang sample range, untuk datanya, kalau kita lihat R-nya, rata-ratanya itu di 5,93. Dan untuk LCL-nya, batas bawahnya di 0,45. Sedangkan untuk batas atasnya, UCL-nya ada di 11,42. Nah, di sini kita lihat bahwa ada satu data yang berada di luar batas kendalinya, di luar batas kendali atas. Gimana untuk data yang keluar dari batas kendali itu berada di data 11.
Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. PT Maju Teknologi memproduksi komponen elektronik presisi untuk industri otomotif. Salah satu produk unggulan mereka adalah sensor suhu digital yang memerlukan tingkat akurasi tinggi dalam pengukuran. Untuk menjaga konsistensi kualitas, karakteristik mutu yang dipantau adalah akurasi pengukuran suhu dan toleransi yang sangat ketat. Divisi Quality Control atau QC melakukan inspeksi bulanan selama 12 bulan berturut-turut dalam 1 tahun. Setiap bulan mereka mengambil 12 sampel sensor secara acak dari lini produksi dan mengukur tingkat akurasi pengukuran suhu dalam satuan derajat Celcius dengan menggunakan kalibrasi standar pada suhu referensi 25 derajat Celcius. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini itu tabel 3. Kalau kita lihat untuk jumlah datanya itu ada 12 data, berarti ini untuk N yang lebih dari 10. Untuk lebih dari 10 kita menggunakan peta kendali XS. Nah, untuk soal yang A, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses antara lain dan buatlah peta kendali yang sesuai pada tabel 3. Yang B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali, jelaskan dan memberikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Nah, kita masuk ke penyelesaian soal nomor 3 menggunakan misal. Di sini untuk yang chart pertama dari sampelnya atau chart X bar, peta kendali X bar itu di 24,99,535 untuk X barnya. Kemudian untuk LCL-nya atau batas kendali bawahnya itu di 24,97487. Dan untuk batas kendali atas atau LCL-nya di 25,01582. Nah, di sini kita lihat untuk 12 datanya itu berada dalam batas kendali. Selanjutnya untuk peta kendali yang simpel standar deviasi atau peta kendali S-nya, untuk S-bar-nya itu di 0,02311 dengan batas bawahnya LCL-nya 0,00817 dan batas atasnya atau UCL-nya di 0,03805. Kalau kita lihat juga untuk sampel datanya, semuanya masih berada dalam batas kendali. Dan selanjutnya kita masuk ke soal 4. PT Indarasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, ditemukan beberapa karakteristik mutu seperti keseragaman tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik atau out of control. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari ketidakstabilan kualitas produk bumbu instan tersebut, Divisi Quality Control atau QC melakukan analisis mendalam menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram dan cause and effect diagram atau cause and effect diagram. Nah, analisis ini dilakukan berdasarkan pendekatan 6M. Machine, Method, Material, Measurement, dan Environment. Berarti 5M dan 1M. Untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dengan komprehensif. Hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu tersebut telah dicatat sebagaimana ditampilkan di tabel 4. Jadi di sini udah di tabel 4 ini merupakan hasil identifikasi penyebab utama dari permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Di sini ada dari faktor mainnya, kemudian ada dari mesin, ada dari metode, material, measurement, dan environment. Nah, selanjutnya kita akan buatlah fishbone diagram berdasarkan data tabel 4 dengan menggunakan software Minitab dan RStudio. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal 4 lagi menggunakan software RStudio. Sini kita input datanya terlebih dahulu. Kita deklarasikan untuk soal 4 dari Tuming modul 4, modul 1 PPM sheet keempat. Nah, setelah terinput datanya, kemudian kita akan membuat fishbone diagram. Di sini kita menggunakan syntax cause and effect. Untuk list dari penyebabnya kita dari main, machine, methods, material, measurement, environment. Untuk efeknya itu dari ketidaksesuaian komposisi bumbu.
Nah, kemudian kita run. Nah, di sini merupakan tampilan dari cause and effect diagram yang sudah dibuat oleh RStudio. Untuk mainnya tadi kita lihat dari human error, komunikasi antar tim, efektif, dari mesin pencampur tidak terkalibrasi, sistem kontrol masalah dan sebagainya. Nah, dari main, mesin, metode, material, instrumen, dan pengalaman. Dan di sini itu uh, dari efek yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan di sini. Nah, untuk efeknya itu tadi ketidaksesuaian komposisi bumbu. Kemudian kita run. Nah, di sini udah muncul peta kendali baru di mana untuk semua datanya itu masih berada dalam batas kendali di antara LCL dan UCL. Nah, selanjutnya kita mau lihat ringkasan dari peta kendali yang sudah kita perbaiki. Nah, di sini muncul karena tadi ada data yang kita hapus, otomatis untuk LCL dan UCL-nya bakal berubah. Di sini untuk LCL-nya itu menjadi 0,404814. Sedangkan untuk UCL-nya menjadi 10,300939. Nah, selanjutnya ini juga diketahui untuk nilai standar deviasinya itu di 1,981192. Dengan jumlah grupnya itu sebanyak 14. Setelah kita membuat peta kendali R, kemudian kita akan membuat peta kendali X bar. Di sini untuk X bar ini kita pakai data yang tadi juga, yang data dia fix. Untuk type-nya kita menggunakan peta kendali X bar. Dengan title peta kendali X bar kandungan vitamin C. Untuk X lab-nya subgroup dan Y lab-nya rata-rata. Untuk X nya kita pakai yang true juga supaya ada keterangan di hasil chartnya. Nah, di sini kita lihat untuk peta kendali X bar yang udah dibuat, semua data masih berada dalam batas kendali. Baik batas kendali bawah, LCL, dan batas kendali atas, UCL. Karena datanya sudah dalam batas kendali, selanjutnya kita melihat ringkasannya. Jadi, selain ringkasannya tertera di dalam chartnya, kita bisa meminta si RSD-nya untuk menampilkannya. Nah, di sini untuk kontrol limitnya, LCL-nya berada di 496,6617. Sedangkan untuk UCL-nya atau batas atasnya di 501,15446. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Tadi soal nomor 4 diminta untuk menggambarkan diagram fishbone. Nah, di sini sudah ada gambar terkait cause and effect diagram dari measurement, mulai dari frekuensi kalibrasi tidak teratur, pengakaran bahan baku tidak sesuai, dari material, itu kualitas bahan baku tidak konsisten, ringan bahan dasar tidak proper, dari ada human error, ada komunikasi antara tim tidak efektif. Kemudian dari environment ada kontaminasi dengan area sekitar, pembawaan udara berlebihan, fluktuasi suhu ruang produksi. Dari metode ada urutan penambahan bahan tidak konsisten dan waktu pencampuran tidak standar. Sedangkan yang terakhir dari mesin itu sensor suhu tidak responsif, sistem kontrol otomatis bermasalah, dan mesin pencampuran tidak terkalibrasi. Nah, 5M1E ini merupakan akar permasalahan dari atau penyebab dari ketidaksesuaian komposisi bumbu. Sekian penjelasan saya mengenai tugas mingguan PPM, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.